Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan solihah pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku yang soleh dan solihah tetap semangat dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya senantiasa berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Dan jangan lupa mudah-mudahan kita tetap menjaga protokol kesehatan dalam menghadapi wabah corona atau COVID-19 ini. Jangan lupa pakai masker ya kalau keluar rumah. Dan juga jangan lupa sering-sering cuci tangan, apalagi sudah memegang sesuatu. Dan jangan lupa juga kalau keluar rumah, kalau tempat keramaian jangan ikut berkerumun ya. Tetap jaga jarak dan tentunya kalau tidak ada terlalu yang mendesak dan penting, sudah di rumah saja. Belajar dari rumah. Lebih baik dimanfaatkan untuk belajar di rumah. Baik, apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleh pada hari ini? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, ya. Insyaallah pada hari ini Ustadz kembali hadir lewat video pembelajaran ini. Insyaallah pada hari ini kita akan bersama-sama mereview kembali, mengulang kembali pembelajaran yang pertama, yaitu tentang rukun Islam. Kenapa Ustadz kok diulangi lagi? Insyaallah ini untuk mengulangi lagi, menguatkan lagi, sekaligus persiapan kita untuk menghadapi penilaian tengah semester di minggu depan, ya. Mulai hari Senin depan akan ada PTS atau penilaian tengah semester. Baik, sebelum kita mulai, hari ini kita sama-sama berdoa dulu dengan membaca basmalah dan juga membaca doa untuk menuntut ilmu. Siap? Siap? Oke, kalau sudah siap, kita baca doa dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku kekuatan. Amin. Dan berikanlah aku pemahaman yang kuat. Maksudnya amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang soleh dan solihah, jangan lupa ya bukunya disiapkan ya. Bukunya disiapkan di atas meja kalian semua. Kita sama-sama kembali membaca, mengulangi pembelajaran yang pertama itu tentang rukun Islam. Sudah siap? Sudah? Baik, kalau sudah siap kita mulai. Wah, apa ini? Oh iya, masih ada gambar di sini ya. Nah, kita gambarnya kecilin dulu. Set. Iya. Pembelajaran kita yang kemarin itu tentang apa? Tentang rukun Islam. Oh, kok di sini ya? Sini aja lah. Nah, jadi tentang rukun Islam ini, kalau seseorang itu beragama Islam, ya, dia harus memahami tentang rukun Islam. Seseorang yang beragama Islam disebut juga seorang Muslim, ya. Jadi orang Muslim itu orang yang beragama Islam. Sehingga bagi seorang Muslim dia harus mengetahui dan memahami tentang rukun Islam. Nah, inilah yang akan kita ulangi pada hari ini. Kemudian anak-anak yang soleh dan solihah, kalau kita sebagai seorang Muslim, maka mau tidak mau kita harus belajar yang namanya rukun Islam. Sudah hafal? Sudah ingat apa itu rukun Islam? Sudah? Masya Allah. Alhamdulillah ya. Di tugas yang pertama Ustaz dikasih, anak yang solih sudah pada hafal
sudah pada tahu tentang rukun Islam. Tapi kita sekarang ulas lagi, jangan pernah bosan ya. Baik, anak-anak yang solih dan solihah. Nah, ada yang masih ingat rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5 perkara. Berapa ini angka? Angka 5. Ya, ada 5. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ya. Rukun Islam ajarannya siapa sih yang mengajarkan rukun Islam ini? Apakah Nabi Musa? Apakah Nabi Daud? Atau yang lainnya? Nah, yang mengajarkan kepada kita, kepada umat Islam tentang rukun Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang mengajarkan kita. Sehingga rukun Islam ini adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kita sebagai seorang Muslim yang beragama Islam, maka harus menjalankan yang namanya rukun Islam yang 5 itu. Kenapa? Karena rukun Islam itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya ajaran Rasulullah pasti adalah benar. Semua ajaran Rasulullah pasti benar. Ingat, semua ajaran Rasulullah pasti benar. Makanya perintah Rasul, larangan Rasul, apa yang diperbolehkan oleh Rasul, apa yang diharamkan oleh Rasul yang merupakan ajaran Islam yang disampaikan kepada kita, kita harus mematuhinya. Jadi, rukun Islam adalah ajaran Rasulullah. Dan ajaran Rasulullah pasti semua benar. Oke, kita lanjutkan. Rukun Islam yang pertama apa? Kita ingat, yang pertama adalah syahadat, mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat bunyinya adalah apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau disebut juga dengan syahadatain. Ya, di bab 2 kita sudah belajar. Namanya syahadatain, ada 2 kalimat, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, 2 kalimat syahadat ini pun biasanya juga harus diucapkan bagi orang yang akan memasuki agama Islam. Jadi orang yang akan memasuki agama Islam, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bunyinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang kedua apa? Gambar apa itu? Iya, betul. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Ya. Apa itu sholat? Nah, nanti di kelas 2 akan belajar. Tapi tetap di kelas 1 harus tetap belajar gerakannya, tata caranya seperti apa. Tapi materinya nanti akan kita temui di kelas 2. Sholat itu pengertiannya adalah secara bahasa doa ya. Kalau secara gerakan, secara istilah, hukum syara adalah suatu ibadah kepada Allah yang dimulai dengan takbiratul ihram ya, dan diakhiri dengan salam ya, yang disesuaikan dengan syarat dan rukunnya. Begitu ya. Salat itu ada berapa? Salat ada berapa ini? Ada 5. Salat wajib ada 5. Apa itu? 1, subuh, di waktu subuh. Kemudian yang kedua, zuhur, dikerjakan di malam apa siang? Zuhur dikerjakan di siang hari. Asar dikerjakan pada waktu kapan? Pada waktu sore hari. Waktunya nanti kita detail ya. Kalau maghrib dikerjakan pada waktu setelah matahari terbenam. Dan yang kelima adalah sholat isya di waktu malam hari ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, rukun Islam itu adalah apa? Zakat. Zakat, membayar zakat. Zakat itu ada berapa? Ada yang tahu enggak?
Zakat itu ada dua. Ada dua. Nanti di kelas 4 kita belajar. Ya, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah itu yang biasa kita keluarkan ketika bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri. Itulah zakat fitrah. Zakat yang kita keluarkan pada saat bulan Ramadan. Yang namanya zakat apa? Zakat fitrah. Oke. Selanjutnya, setelah zakat apa? Yang keempat, rukun Islam. Rukun Islam yang keempat adalah gambar apa nih? Gambar anak yang sedang kelelahan, menunggu apa itu? Lihat jamnya, ya. Kalau lihat jamnya itu menunjukkan waktu sebelum jam 6 maghrib. Ya, dia menunggu maghrib, sudah siap makanannya, minumannya. Dia sudah kelelahan, menunggu yang namanya buka saum atau buka puasa. Jadi rukun Islam yang keempat adalah puasa atau saum wajib di bulan Ramadan. Saum wajib di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Berapa hari Ustadz? Wajibnya selama 1 bulan penuh. Ya, 1 bulan penuh. Bukan 1 hari 2 hari, tapi 1 bulan penuh. Bukan 1 bulan 2 bulan, tapi cukup 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ya, 1 bulan penuh itu berapa hari? Kadang 29, kadang 30. Ya, kalau bulan Islam, bulan Hijriah, kadang 29, kadang 30 hari. Yang penting 1 bulan penuh. Oke. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, gitu ya, puasa di bulan Ramadan itu berapa hari? 1 bulan penuh. Berapa 1 bulan penuh itu? Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Oke, yang kelima. Yang kelima adalah gambar apa ini? Gambar lagi manasik haji. Wah, Masya Allah ya. Ini anak-anak kecil sedang belajar manasik haji. Kira-kira ada nggak nih anak-anak soleh di sini gambarnya? Ada yang mirip nggak? Oh, nggak ada ya. Ini gambarnya gambar orang lain. Tapi insya Allah anak-anak yang soleh, khususnya yang belajar di RA, di TPA atau di TK sudah belajar yang namanya manasik haji ya ketika di TK. Nah, haji itu adalah termasuk rukun Islam yang kelima. Wah, ini masih keempat juga, nggak bergerak angkanya. Kelima harusnya nih. Yang kelima yaitu berhaji jika mampu. Jika mampu, bukan jika kaya atau jika kuat atau jika banyak uang, tapi jika mampu ya. Mampu untuk apa? Untuk perjalanannya, untuk bekalnya ya, kesehatannya juga, dan juga untuk bekal yang ditinggalkan di rumah. Ustadz, kemana sih pergi haji itu? Pergi hajinya ke mana? Ke tanah Mekah, ke Baitul Haram ya, ke tanah haram ya. Di mana itu? Di Mekah ya, di Mekah sana. Kemudian di situ ada apa? Ada Ka'bah ya, ada Ka'bah tempat tawaf. Nah, kita kalau sudah punya kemampuan untuk berhaji, silahkan ikut berhaji. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan, rezeki yang halal, yang thayyib untuk kita bekal untuk beribadah menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Berhaji jika mampu ke Baitullah. Baitullah atau tanah haram ya. Itu yang di situ ada Ka'bah, itu di Mekah. Di kota apa? Mekah. Bukan Roma ya, tapi di Mekah. Ya, kalau ada pertanyaan, haji kemana? Ke tanah haram, ke Baitullah atau ke Makkah, ke kota Mekah. Nah, ini kita ingat kembali rukun Islam yang 5. Ada apa? Syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Oke, kita percepat. Kita hafalkan sama-sama sekali lagi ya. Rukun Islam yang 5 ini dengan nada-nada dengan nada lagu naik ke puncak gunung. Ya, sudah pada jago kemarin ya rekamannya yang Ustaz terima ya. Kita sama-sama sambil mengingat, sambil menghafal, sambil belajar. 1, 2, 3. Rukun Islam 5 perkara.
wajib kita amalkan. Satu syahadat, dua salat, tiga membayar zakat, empat puasa bulan Ramadan, lima ibadah haji. Alhamdulillah. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh bertekad untuk belajar rukun Islam, kita akan bisa mengamalkannya, bisa menghafalkan, dan insya Allah bisa mengamalkannya. Insya Allah kalau kita mengamalkan rukun Islam yang 5 ini, kita akan mendapatkan balasan dari Allah berupa apa? Berupa pahala. Insya Allah nanti kita juga akan mendapatkan balasan berupa surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai seorang muslim harus semangat, harus senang kalau kita belajar untuk mendapatkan ilmu. Insya Allah dengan ilmu itu kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya. Nah ini rangkumannya ya. Ya sederhana materinya. Tentang rukun Islam ada 5. Satu syahadat, dua salat, tiga zakat, 4 puasa, 5 ibadah haji ke tanah Makkah jika sudah mampu. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, kayaknya itu saja pertemuan kita hari ini. Sambil review, silakan nanti anak-anak yang soleh dan solihah dikerjakan latihannya. Yang belum silakan dikerjakan. Bukunya dibaca-baca lagi di bab 1 ya. Dibaca-baca lagi, videonya dibuka lagi. Insya Allah nanti akan bisa mengerjakan soal ulangan atau penilaian tengah semester. Baik, itu saja. Ustaz cukupkan sampai di sini ya. Terakhir pesan sebelum Ustaz tutup seperti biasa, Ustaz berpesan tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker kalau keluar rumah. Jangan lupa sering-sering cuci tangan dan juga jaga jarak ketika berada dalam keramaian atau kerumunan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran secara normal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.